Oke, tema hari ini jangan selingkuh. Oke, kita buka 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Oke, saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia apa yang kamu dalam. Jika kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bagaikan Bapa tidak dalam itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Nah, teman-teman, malam ini kita belajar tentang jangan selingkuh. Nah, contoh sederhana Tiopan. Aku pakai contoh Tiopan lagi. Tiopan selingkuh sama seseorang. Ya, contoh ya. Loh, kenapa selingkuh dalam hubungan, teman-teman? Kenapa? Karena keinginan mata. Oh, lihat cewek cantik langsung. Oh, cantik banget tuh wanita. Oh, begini. Itu nggak boleh, teman-teman. Apalagi Ian. Ian kalau ngeliat cewek cantik langsung, mau nggak jadi pacar saya? Mau nggak? Itu nggak boleh. Makanya jangan keinginan mata. Orang yang selingkuh itu karena keinginan mata. Amin. Tapi hatinya belum suka sama dia. Seringkali dalam kehidupan kita, selingkuh. Kenapa? Keinginan mata. Amin. Nah, kenapa tema hari ini jangan selingkuh, teman-teman? Karena kita mau belajar bahwa keselingkuhan membuat hubungan akan hancur. Amin. Nah, kenapa tema keselingkuhan ini sering terjadi dalam hubungan? Kenapa? Karena dia tidak peka terhadap pasangan. Amin. Karena kan kemarin kita udah belajar tentang kepekaan. Betul nggak? Apa dampak orang selingkuh? Orang yang selingkuh itu hubungannya pasti akan hancur. Mau berapa tahun? Amin. Tetapi kalau sudah satu kali selingkuh, pasangan kita tidak akan percaya. Betul? Makanya dalam sebuah hubungan pasti ada yang pertama, kepercayaan. Amin. Terus komitmen. Yang ketiga, konsisten. Kenapa dalam sebuah hubungan itu keselingkuhan ada, teman-teman? Karena dia tidak bersyukur memiliki pasangan seperti kalian. Amin. Kalau orang yang bersyukur tidak akan selingkuh. Amin. Kalau kita belajar malam ini, keselingkuhan itu pasti ada. Kalau dia selingkuh, tandanya dia tidak bersyukur memiliki pasangan. Amin. Pasangan adalah anugerah. Pasangan adalah anugerah yang Tuhan titipkan untuk kita. Amin. Artinya kita harus jaga. Kenapa dalam sebuah hubungan ada perselingkuhan? Karena tidak tahu bahwa pasangan adalah anugerah Tuhan. Amin. Jujur aja, saya sama seseorang itu udah berapa tahun, tapi saya tetap menjaga hubungan. Amin. Kesetiaan itu tergantung pada diri kita. Bagaimana caranya kita memiliki kesetiaan itu? Nah, contoh sederhana, ada seseorang ngomong saya, ada orang bilang gini, ada teman kita juga satu grup bilang gini, oh ini itu. Artinya teman-teman mau ngerti artinya. Orang ini menyebutkan, orang ini nembak saya, contoh ya. Tapi dia nolak, kenapa? Karena dia udah punya pasangan. Ingat teman-teman, perselingkuhan dari mata. Hati-hati. Untuk perempuan laki-laki, hati-hati. Makanya tema hari jangan selingkuh. Artinya, ketika kalian sudah memiliki pasangan yang setia dan komitmen dan dalam mendukung pelayanan, artinya harus komitmen. Komitmen bilang. Saya tidak khotbah tentang teks, tapi khotbah saya tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini kita belajar di Yohanes ini. Yohanes itu adalah Yohanes itu adalah anak Rasul Paulus. Amin. Dia itu seorang anak kecil. Mengerti bahwa jika kamu mengasihi dunia, Bapak kasih akan tidak dalam orang itu. Artinya teman-teman, kalau kita mengasihi pasangan kita tidak yang sesuai dengan firman Tuhan, selingkuh, sama saja kita tidak menghargai, tidak mengasihi Tuhan. Amin. Karena orang tua
pasangan itu anugerah. Anugerah yang dititipkan kalian. Amin. Kalau kalian udah selingkuh, mohon maaf, pasangan itu akan putusin kalian. Kenapa? Cuma satu, selingkuh. Bahkan menyebar kemana-mana nama kalian. Amin. Artinya, kita tahu bagaimana caranya kita jangan selingkuh. Amin. Tapi kalau orang udah selingkuh, itu udah pasti nama baik kita akan tercemar. Amin. Betul nggak Kak Ian? Buka kamera dong Kak Ian. Jangan. Nyantul. Delek. Artinya teman-teman, kalau kita punya pasangan, ya udahlah satu aja, jangan banyak-banyak. Mengapa dalam hubungan sering ada perselingkuhan? Mengapa teman-teman? Yang pertama, kita belajar tidak puas dengan pasangannya. Loh, kok tidak puas bang? Iya, satu aja udah cukup. Kalau banyak-banyak bisa apa? Ya kalian yang pusing. Apalagi ADR-an. Telepon 1, halo. Telepon 2, halo. Halo. Contoh Ian, punya pasangan 3. 3 teman-teman, 3. Tapi Ian itu orangnya gimana caranya mengatur? Yang pertama Mega, yang kedua Milka, yang kedua Kian. Nah, saya Mega Kian. Itu gimana cara mengatur ya Ian? Nah, itu nggak boleh Ian. Oke, contoh ya Ian. Ya saya, ya. Artinya teman-teman, puaslah pada pasangan kita. Amin. Orang tidak puas dalam hubungan bisa mencari nyamber kiri, nyamber kanan, nyamber kiri, nyamber kanan. Amin. Ada cewek cantik, oh langsung deketin. Itu nggak boleh teman-teman. Kalau sudah satu pasangan ya sudah. Amin. Mengapa dalam hubungan sering terjadi perselingkuhan? Yang pertama kita belajar tidak puas dengan pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar merasa ada kekurangan yang tidak diterima. Nah itu dia, hati-hati. Merasa kekurangan yang tidak diterima. Nah kalau kita sudah tidak diterima sama pasangan kita, hubungan itu apa? Ada pasti ada perselingkuhan. Amin. Makanya ketika kami gambarin Ian, tiba-tiba Ian lari mencari pasangan lain. Bisa saja, betul nggak Kamega? Artinya puas pada pasangan kita. Kalau pasangan kita marah, ya sudah, keluar pipi kanan, keluar pipi kiri, ya sudah, beres kan? Nah, itu yang pertama kita belajar apa? Tidak puas dengan pasangan, merasa ada kekurangan tidak diterima. Yang ketiga, lalu mencari pelarian di luar. Nah, ini dalam sebuah hubungan pasti ada pelarian di luar. Jadi teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, tunjukkanlah kesetiaan. Amin. Yang kedua, mengapa dalam sebuah hubungan sering ada perselingkuhan? Yang kedua, tergoda oleh keinginan daging. Contoh, Contoh Mega sama siapa tadi? Ian pacaran. Tapi tiba-tiba lihat Kalisa yang cantik. Oh, cantik banget tuh wanita. Oh, beginilah. Langsung Ian, saya boleh nggak minta nomor teleponnya? Terus tiba-tiba jadian. Wah, mantap itu. Jadi peperang dunia. Enggak teman-teman, nggak boleh kayak gitu. Ya Mega ya, Ian. Artinya teman-teman, keinginan daging itu ada dalam hubungan. Amin. Tapi disadarkan oleh firman Tuhan. Amin. Nah, daya tarik fisik. Sekarang kan laki-laki sekarang kan jujur aja ya, apa adanya aku ngomong. Lihatnya cantik, terus ganteng. Cewek itu ganteng, tapi kalau lihat hatinya belum tentu. Amin. Ganteng, cantik, daya tarik itu bisa dipoles sama dandan. Betul nggak? Tapi kalau hati yang benar-benar setia, amin. Nah, ada sering terjadi dalam perselingkuhan itu ada perhatian orang lain. Contoh, Lisa sama Ian lagi. Mega pacaran. Ceritanya Mega pacaran sama Ian. Ini udah benar kan pacaran kalian? Terus tiba-tiba Lisa jadi pelakor. Perhatian sama Ian, nyeting Ian.
terus kasih perhatian, terus beliin dia makan, contoh ya. Terus gini. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, perhatian sama orang lain boleh, tapi yang standar. Kalau ketika dia udah memiliki pasangan, ya sudah. Walaupun Kalisa suka sama Kak Ian misalnya, ya udah anggap aja seperti teman, kasih sebagai sahabat. Amin. Terus rayuan. Contoh Kak Ian merayu. Contoh Kak Ian lagi, karena kan Kak Ian ada Mega, kalau nggak ada di sini kan aku nggak enak ngomongnya. Contoh Kak Mega dirayu sama Kak Tiopan. Contoh ya. Tiba-tiba Mega terjebak dalam dua perselingkuhan, antara mau selingkuh atau tidak. Misalnya Kak Mega milih selingkuh, hubungannya pasti nggak akan lenggang sama Kak Ian. Tapi kalau Kak Mega nggak selingkuh, hubungannya akan lenggang. Pilih mana? Jadi rayuan laki-laki itu bisa menyatakan, betul. Tapi Kak Tiopan itu orangnya setia. Amin. Nggak mungkin merayu orang. Tapi nggak tahu juga sih kalau dari belakang. Nggak bercanda, pasti setia. Ya kan Kak Tiopan? Nah, yang ketiga, kurang komunikasi. Nah, contoh Kak Ian lagi. Kak Ian kurang komunikasi Kak Mega. Tiba-tiba Kak Ian ngechat Kalisa. Terus kasih perhatian ke Ian ke Kalisa. Komunikasi terus. Akhirnya apa teman-teman? Selingkuh. Betul nggak? Makanya komunikasi yang baik untuk pasangan itu paling penting. Masih poin ketiga, masalah kecil tidak dibicarakan dengan baik. Contoh, Kak Ian ada masalah. Contoh ada masalah tentang orang tua dah. Contoh ya Kak Ian. Terus dia cerita ke Kak Lisa. Begini. Terus Kak Mega nggak tahu. Tiba-tiba Kak Mega bicara ke Kak Lisa. Terus langsung deh. Wanita mah begitu. Ya, hati-hati laki-laki. Terus akhirnya mencari kenyamanan dari orang lain. Mencari kenyamanan orang lain gimana teman-teman? Contoh ya, Kak Ian sama contoh kan gini. Kak Ian Kak Mega udah pacaran. Terus tiba-tiba Kak Lisa masuk dalam hubungannya. Terus Kak Ian menerima, mencari kenyamanan orang lain. Betul nggak? Artinya teman-teman, jangan setia pada pasangan. Wanita cantik bisa dipoles pakai bedak, tapi wanita yang tulus itu susah dicari. Mantap. Nanti di buku standarnya. Oke. Ya, poin keempat, kurang dewasa rohani. Kenapa dalam suatu hubungan ada perselingkuhan? Kurang dewasa rohani. Nah, kurang dewasa rohani itu apa bang? Yaitu iman yang lemah, lebih mengikut hawa nafsu dunia. Contoh Kak Ian lagi nih. Aduh Kak Ian terus. Kurang kedewasaan rohani Kak Ian. Gimana Kak Ian? Jelaskannya. Gini. Tiba-tiba Kak Ian sama Kak Mega lagi jalan. Tiba-tiba lihat Kak Lisa yang cantik. Contoh ya. Ini Kak Lisa yang cantik. Tiba-tiba Kak Ian menaksir sampai dia mikirkan sampai tidur. Itu nggak boleh. Dosa. Amin. Jadi teman-teman, kedosaan itu tergantung pada diri kita. Betul? Artinya teman-teman, dia mengikut hawa nafsu dunia. Jadi perselingkuhan itu bisa terjadi karena hawa nafsu dunia. Betul? Betul. Jadi teman-teman, hati-hati. Nah, yang kelima ini tidak menjaga batas dengan lawan jenis, membuat ruang godaan dengan kedekatan yang tidak sehat. Wah, ini aduh, lawan jenis teman-teman. Contoh cewek cowok. Kak Ian lagi yang kena. Kak Ian dekat sama Kak Lisa. Terus Kak Mega masih pacaran sama Kak Ian. Itu nggak boleh. Itu lawan jenis. Jadi jaga jarak. Betul? Artinya perselingkuhan itu hadir karena lawan jenis ngobrol.
atau chattingan atau WA. Itu tapi kalau Kak Ian imannya kuat, dia tetap setia sampai akhir. Betul? Tapi kalau Kak Ian nggak kuat, ya kali saya ditembak aja karena Kalisa cantik, betul nggak? Karena suka itu gini ya, komunikasi yang tidak sehat itu tergantung pada pasangan kita sekarang. Kalau komunikasi tidak sehat, pasti perselingkuhan ada. Oke, lanjut. Pelajaran firman Tuhan ini dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Perselingkuhan lahir karena keinginan daging mata, bukan dari kasih yang sejati. Kalau keinginan mata begini, oh Kamega cantik, oh begini. Tapi kalau dari hati, kasih dari hati, mau dia cantik apapun, mohon maaf lahir dan batin, saya bilang, saya tetap setia sampai akhir. Amin. Ngerti nggak ya aku ngomong? Didasarkan itu. Nah, yang kedua, jika kita mengasihi dunia, artinya nafsu kesenangan sesaat. Ingat, contoh lagi nih, Kak Ian lagi. Kedua kali Kak Ian, ketiga kali Kak Ian, ke-10 kali Kak Ian. Jadi gini Kak Ian. Kak Ian nafsu kesenangan dunia. Lihat cowok cantik. Oh, cantik banget. Padahal Kamega ada di sampingnya. Oh, cantik banget. Tiba-tiba langsung, bro. Pasti kan gitu kan Kamega kalau melihat Kak Ian lihat cewek lain. Betul nggak? Tapi gini ya, awal nafsu sesaat. Tapi kalau sampai ke hati, dosa. Tapi ngelihat doang juga dosa. Tapi kalau nggak sengaja ngelihat itu nggak ya dosa juga, tapi dia tetap setia sang pasangan. Amin. Artinya awan nafsu dunia itu sesaat. Jadi hati-hati ama awan nafsu dunia. Jadi teman-teman, kasih kepada Allah pasangan akan pudar. Kasihnya akan pudar. Tiba-tiba Kak Ian udah tergoda sama cewek lain. Sama Lisa ada contoh. Tergoda. Kasihnya akan pudar ke Kamega. Artinya teman-teman, gimana cara kita tidak pudar hubungannya? Cuma satu. Komunikasi yang lancar. Mempunyai visi misi yang jelas. Amin. Nah, kita lanjut ya. Dunia itu sementara, tetapi kesetiaan kepada Tuhan pasangan berniat kekal. Nah, makanya hubungan pernikahan itu selamanya kan, kekekalan. Jadi teman-teman, kalau sudah selingkuh, misalnya Kak Ian, Kak Mega sudah nikah, itu udah kekal. Artinya kebersamaan. Amin. Satu tubuh. Itu kalau udah menikah, kalau masih pacaran jangan, teman-teman. Artinya kesetiaan itu selamanya. Jadi kalau misalnya Kak Ian menengok cewek lain, mohon maaf lahir dan batin Kak Ian. Aku tidak tahu apa-apa Kak Ian, tapi hanya kamu yang tahu. Artinya teman-teman, jagalah kesetiaan. Amin. Hubungan perselingkuhan akan terjadi kalau kita tidak jaga kesetiaan, tidak berjaga kepercayaan. Nah, prinsip jangan selingkuh dalam hubungan. Mau lanjut atau enggak nih? Mau lanjut atau enggak? Atau udahan aja? Lanjut. Jadi gini ya teman-teman, prinsipnya teman. Jadi selingkuh itu karena lebih dari. Jadi selingkuh itu terjadi karena hati lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Tetapi kalau kita membangun hubungan dasar kasih Tuhan, kita bisa setia, saling menghormati, mengalah dari godaan dunia. Teman-teman, dari godaan dunia bisa kita lewati kalau kita satu cara, kasih Tuhan. Ingat, kita mencintai pasangan kita itu karena Tuhan. Amin. Kenapa Bang Ian bisa selingkuh? Karena tidak menerima kasih Tuhan. Tetapi kalau Bang Ian setia, punya kasih Tuhan, setia sampai sama Kamega. Amin. Nah, tadi pas itu udah mengapa? Bagaimana caranya kita jangan selingkuh? Yang pertama, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Jika hati kita terbaut pada Tuhan, maka godaan mudah jatuh tidak pada godaan dunia.
Artinya teman-teman, ketika kita sudah memiliki kasih Tuhan, kita tidak gampang tergoda. Amin. Nah, kasih Tuhan berdasarkan kesetiaan kita pada pasangan. Nah, ingat, kita harus ingat kasih Tuhan, bahwa kesetiaan kita kepada pasangan kita. Yang kedua, puas dan bersyukur pada atas pasangan. Aduh, aku nggak bersyukur punya pasangan ini. Contoh, jangan berfokus pada kekurangan pasangan kita, tapi syukuri kelebihan dan proses dalam bertumbuh bersama. Syukuri. Amin, Kak Ian. Syukuri, Kak Ian. Jangan selingkuh ya, Kak Ian. Ya. Perselingkuhan lahir dari hati yang tidak puas. Ingat teman-teman, perselingkuhan dari hati yang tidak puas. Ya. Jadi hati-hati. Yang ketiga, kita belajar adalah jaga hati dan pikiran. Wow. Hentikan godaan sejak dalam pikiran. Jangan biarkan keinginan mata berakal menjadi tindakan. Artinya, keinginan mata jadi tindakan. Contoh Kak Ian miliki pasangan ini. Saya pengen lihat Ono. Makanya jaga hati, Kak. Jaga hati, teman-teman. Makanya dari firman Tuhan menjelaskan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kalau kalian menjaga hati kalian, menjaga pikiran kalian, perasaan kalian untuk satu pasangan, kebahagiaan pasti akan terjadi. Amin. Yang keempat, bangun komunikasi yang sehat. Banyak perselingkuhan berawal dari komunikasi yang kurang. Artinya, komunikasi yang kurang itu apa, teman-teman? Saat butuh doang, baru ditelepon. Terus, kalau kurang komunikasi, rasa kecewa. Terus apalagi? Harapan, tidak ada harapan. Terus, ya begitulah. Tapi kalau komunikasi yang sehat, disampaikan kebutuhan, rasa kecewa tidak ada, terus harapan yang jujur pasti ada, terus masa depan pasti ada. Amin. Nah, yang kelima, hindari kedekatan yang berbahaya. Waduh, apa contohnya hindari kedekatan bahaya? Jangan memberi cara atau perhatian berlebihan pada lawan jenis. Jangan memberi perhatian, teman-teman. Atau tegakkan batas untuk menjaga kesetiaan. Kita harus tegakkan untuk menjaga kesetiaan. Amin. Nah, ini yang keenam, komitmen dan doa bersama. Nah, kesetiaan adalah komitmen seumur hidup, bukan perasaan sesaat. Artinya, teman-teman, komitmen. Bilang komitmen seumur hidup. Kalau emang satu pasangan, udah satu pasangan. Terus, ketika kalian sudah mendapat pasangan, doa sama Tuhan. Doa bersama. Doa pribadi. Jadi, dalam sebuah hubungan pasti ada perselingkuhan. Jadi hati-hati. Artinya berdoa agar Tuhan menjaga hati dan pikiran keinginan daging dunia. Jadi menjaga hati, pikiran, dan ke daging dunia. Amin, teman-teman. Kalau sudah kayak gitu, teman-teman, menjaga keinginan daging dan semuanya. Nah, teman-teman, ini kita belajar, teman-teman, bahwa perselingkuhan pasti ada. Amin. Inti firman Tuhan ini menjelaskan, selingkuh terjadi karena mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Artinya, kalau kita selingkuh mengasihi dunia. Tapi kalau kita mau setia, mengasihi Tuhan. Amin. Artinya, teman-teman, bila kita hidup dalam kasih Tuhan, kita akan setia pada pasangan, menjaga hati, untuk makan komitmen dan kekudusan. Artinya, teman-teman, kenapa kita sering selingkuh? Kalau orang selingkuh, aku juga tidak tahu kenapa. Tanya sama Pak Daud, sama Mr. Tiopan. Tapi kalau kita mau belajar perselingkuhan itu jangan selingkuh. Artinya apa dampaknya orang jangan selingkuh? Dampaknya hubungannya akan lenggang. Yang kedua, pribadi imannya akan kuat. Yang ketiga, orang yang gak selingkuh dapat dipercaya sama pasangan. Tapi kalau orang selingkuh, yang pertama yang kita belajar dampaknya yaitu tidak dapat dipercaya sama pasangan. Yang kedua, hubungannya akan tidak lenggang. Yang ketiga, kesengsaraan pasti akan terjadi. Hati-hati, teman-teman. Intinya
Kenapa tema hari jangan selingkuh? Kita sadar bahwa kita itu apa teman-teman? Manusia yang lemah. Dari kelemahan kita disatukan dalam sebuah hubungan cewek sama cowok dijadikan satu, yaitu jadilah kasih Kristus. Amin. Makanya teman-teman, ketika kita sudah memiliki pasangan, pesan saya cuma satu: bersyukur memiliki pasangan yang ada. Mau dia marah seapapun, mau dia ngoceh seapapun, ingat, ocehan dia adalah tanda kasih sayangnya. Amin. Kalau dia sudah diam, mohon maaf, dia sudah mulai capek sama kalian, udah lelah. Jadi selama pasangan kalian masih ngoceh, cerewet atau bawel atau apapun, sayangi dia, cintai dia seperti Kristus menyayangi kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Nanti doa firman saya minta Kak Mega. Haleluya. Mari kita renungkan kebaikan pasangan kita. Mari kita renungkan kebaikan pasangan kita. Apapun yang dia kerjakan, itu demi kebaikan kita. Tetapi kalau kalian sudah selingkuh, minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Kami bersyukur memilikimu Tuhan. Kami bersyukur memiliki pasanganmu, pasangan darimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika emang itu kehendakmu terjadi Tuhan, kami berdoa Tuhan, dekatkan kami dalam hubungan kami sama pasangan kami yang sekarang Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga berkati firman yang kami sudah mendengarmu Tuhan. Sudah firman menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke kami.